Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Pemerintah memberlakukan peraturan Wali Kota Samarinda nomor 43 tahun 2020 sebagai upaya mencegah penularan virus COVID-19. Warga diwajibkan pakai masker dan dibatasi untuk kumpul-kumpul sampai jam 10 malam. Wajib pakai masker diterapkan untuk warga Kota Samarinda sejak Senin 7 September 2020. Kegiatan warga di luar rumah juga dibatasi, sehingga tidak ada lagi kerumunan sampai pada jam 10 malam. Warung dan kafe sudah tidak diperkenankan melayani konsumen kecuali pelayanan take away dan GoFood. Tindakan itu dilakukan Pemkot Samarinda karena kondisi penyebaran virus corona sudah dalam zona berbahaya. Transmisi lokal membuat penyebaran virus nyaris tidak terkendali, sehingga pemerintah memutuskan dilakukan kembali pembatasan sosial atau social distancing, bahkan dengan penerapan lebih ketat. Mengingat jumlah pertambahan kasus positif COVID-19 di Samarinda sudah berada dalam tingkat mengkhawatirkan, kecepatan angka kematian akibat virus ini telah mencapai 6,4% di atas angka nasional. Yang ketiga, mulai hari ini, Senin 7 September 2020, pemerintah Kota Samarinda mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di seluruh wilayah Kota Samarinda. Masyarakat diminta untuk mematuhi semua ketentuan yang telah dibuat. Di antaranya, berdasarkan update Tim Penanganan COVID-19 Kaltim pada tanggal 7 September, Kota Samarinda menjadi daerah kedua terbesar se-Kalimantan Timur. Kontribusinya dalam jumlah pasien terkonfirmasi positif virus corona, yaitu sebesar 23,6% atau sebanyak 1.224 dan total 5.181 kasus. Jumlah yang sembuh 702 dan yang meninggal dunia 49 orang. Sedangkan pasien positif yang masih dirawat menunggu kesembuhan ada 473 pasien. Dengan peraturan wali kota itu, warga beraktivitas di luar rumah wajib pakai masker, menghindari kerumunan, sering mencuci tangan dan menjaga jarak sekitar 1 meter ketika bersama warga lainnya. Sekretaris Daerah Sugeng Hoirudin mengatakan kebijakan perwali bukan memberlakukan jam malam. Kegiatan tetap berjalan, namun ada pembatasan kerumunan dan wajib menggunakan masker. Alur lalu lintas darat keluar masuk kendaraan antar kabupaten kota juga tidak ditutup. Apa yang harus dilakukan, dan pembatasannya jelas sampai dengan jam 10 tanpa terkecuali. Artinya bukan di lockdown ya, bukan dikunci, tidak berarti dan dikurangi. Tadi beliau sudah katakan dikurangi sepanjang sesuai dengan aturan itu ya. Dan yang selanjutnya tadi, yang ketiga tadi jalur dari luar daerah. Yang dari luar daerah tidak, karena ini sudah masih lokal 330 sekian itu non-cluster. Jadi mohon maaf, itu saudara-saudara sekalian juga jangan terlalu dekat di sana. Salah-salah ada yang carrier. Jadi ini yang perlu, bahwa kita tidak khawatir dari orang luar, tapi harus khawatir dari diri kita sendiri. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kebakaran Selasa siang di Jalan Jelawat, Kelurahan Sido Mulyo, Samarinda Ilir menyisakan duka mendalam bagi keluarga Zidan. Bocah berusia 10 tahun itu terjebak api dan meninggal dunia karena terbakar. Kabar duka dari Kota Samarinda, peristiwa kebakaran yang menimpa rumah warga di Jalan Jelawat, Kelurahan Sido Mulyo, Samarinda Ilir memakan korban meninggal dunia. Saat api membesar, menurut laporan dari warga, korban berada di lantai 2 rumahnya. Namun dia tidak lagi turun saat api menjilat rumah bagian bawah yang bangunannya dari kayu. Saksi mata mengatakan warga yang panik sempat mengetahui adanya anak kecil terjebak di lantai 2. Namun mereka tidak mampu memberikan pertolongan lantaran sangat berbahaya karena bangunan kayu di bawahnya sudah terbakar.
Keterangan di lokasi kebakaran, rumah yang terbakar hanya satu bangunan, tidak sempat merambat ke bangunan lainnya. Saat kebakaran, kakak korban bernama Jaki sempat berusaha membawa korban, namun karena panas api dia melompat dari lantai 2 rumahnya dan adiknya bernama Jidan tertinggal. Pak, apinya membesar. Dijelawat. Ayo pemadam, cepat. Ayo, ada orang di dalam. Kebakaran memakan korban di Samarinda juga terjadi pada 5 September lalu. Seorang bocah perempuan berusia 4 tahun terjebak dan tak bisa menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi di Jalan Lempake tepian Gang Belimbing RT 1, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang pada pukul 22.50 WITA. Tim Kaltim TV melaporkan. Lampu penerangan jalan umum, jalan raya di Kota Samarinda menjadi sasaran operasi jahat para pencuri. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengakui akibat ulah para pencuri, pemerintah mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Di Kota Samarinda ternyata berkeliaran maling kabel, saklar hingga lampu jalanan. Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Isman Syah. Pihaknya sudah melaporkan kejadian dicurinya kabel-kabel dan lampu jalanan kepada polisi, namun belum ada pelaku yang bisa ditangkap. Kabel dan lampu jalanan yang dicuri diantaranya kabel yang ditanam di dalam tanah di median jalan, termasuk juga kabel dan lampu untuk penerangan jalan dari Patung Lembuswana di Simpang 3 menuju Tenggarong seberang. Ada sekitar 76 titik lampu sekarang amblas, padahal lampu-lampu itu baru dipasang menggunakan APBD Kota Samarinda tahun 2019. Sering itu kabel kami dicuri. Oke. Daerah Nah mana, itu Pak? yang Daerah mana aja, Pak? Pokoknya daerah Sunyi lah. Kabel apa itu, Pak? LPJU, Pak ya? Kabel LPJU yang di median jalan di tengah itu. Dia gergaji siang, mati kan? Malam dia tarik. Larang kayak itu, Pak. 300 meter. Oh, meter 300 ribu. Kalau satu gawang itu kurang lebih 30 sampai 40 meter. Kalau dia ambil 3 gawang kan lumayan. Bujur itu. Nah, kalian juga belum tahu. Iya. Dulu maksud saya menerangi LPJU di Pinang batas dengan Kukar. Ya. Kita tarik masuk ke Samarinda. Iya, betul, Pak. Ada kurang lebih 76 titik lampu yang saya pasang. Sekarang amblas semua, diambil orang. Diambil, Pak. Tidak hanya itu, pencurian terjadi juga pada kabel trafik lampu merah yang terpasang di lampu merah. Pemerintah sudah berupaya memasang lampu untuk kebutuhan masyarakat, tapi ada saja oknum warga yang mencurinya. Saya udah lapor ke polisi supaya ada laporan kehilangan, kami bisa memperbaiki karena itu kan baru itu. Bujur, Pak. 2019 kemarin. Ya, baru, Pak. Langsung hilang. Nah, karena di situ ndak ada penghuninya, seenaknya aja maling mau ini. Bujur. Tapi maksud saya menerangi orang yang wirawiri ke situ Soalnya supaya kan bahaya kan? iya, bahaya dari kriminal apa. Tapi masyarakat kadang-kadang itu. Saya gregetan. Kabel trafik yang di dalam kota ini Bujur. dipotong, ditarik. Gimana itu, Pak? Nah, salah satunya kan di ini. Di jalan Lambung dengan Pelita. Kemudian kemarin ini masih rusak dia yang di jalan Arif Rahman Hakim Simpangan. Oh, Bang Arif Rahman Hakim. Itu Sartika. Banyak ada tuh. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami.
Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Dua badan usaha milik daerah BUMD di Kalimantan Timur, PT Jamkrida dan Bank Kaltim Tara, menerima suntikan dana segar sebanyak 150 miliar. Pembahasan di DPRD Kaltim masih berlangsung, namun secara prinsip pemerintah dan DPRD berada dalam satu kesepahaman. Angka penyertaan modal sebesar 150 miliar rencana dialokasikan dari APBD Perubahan Kaltim tahun 2020. Semula diusulkan Pemprov Kaltim sebesar 300 miliar rupiah, namun disetujui oleh DPRD separuhnya. Rinciannya, PT Jamkrida mendapat dana segar 50 miliar dan PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara 100 miliar rupiah. Menurut Ketua Komisi 2 Feridiana Hurakwang, rencana prinsip legislatif sudah setuju, namun ada mekanisme diatur perda yang wajib ditempuh terlebih dulu sebelum disetujui. Untuk penyertaan modal itu kan harus dilakukan dulu konsolidasi dan koordinasi, bahkan itu harus dilakukan sebelum RUPS. Nah, baru hari ini, rapat kita hari ini berhasil untuk mendapatkan dokumen itu. Jadi dokumen sudah kita dapatkan tadi, tinggal sekarang kami melaporkan kepada pimpinan Dewan terhadap penyertaan modal. Bang Kaltim. Ternyata memang bukan masalah miskomunikasi, tetapi mereka menganggap bahwa itu cukup diserahkan kepada Pemprov. Nah, setelah dipelajari tadi oleh Pemprov, ada kekeliruan. Dan mereka mengakui bahwa memang seharusnya juga dikomunikasikan ke legislatif gitu. Siap. Salah satu langkah konsolidasi dengan mengundang PT Jamkrida maupun Bank Kaltim Tara dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kaltim. Bank Kaltim Tara mengakui adanya penambahan baru untuk menunjang rencana bisnis bank syariah, sedangkan PT Jamkrida karena ingin membantu UMKM lebih banyak lagi. Disampaikan secara garis besarnya ada, kalau untuk Bank Kaltim itu ada 4 yang mereka sampaikan, kalau untuk Jamkrida itu juga ada kurang lebih ada 3 tadi yang disampaikan. Termasuk di dalamnya adalah kalau Jamkrida lebih kepada membackup UMKM. Direktur Utama PT Jamkrida Agus Sohir menjelaskan, suntikan dana segar dari Pemprov digunakan untuk membantu sebesar-besarnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kaltim. Perusahaan jaminan kredit daerah itu punya tujuan orientasi sosial, tapi juga sebagai BUMD harus mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dengan adanya tambahan modal ini, pertama tadi saya sampaikan bahwa kapasitas penjaminan kita juga semakin bertambah. Kemudian giring rasio kita juga semakin bertambah. Artinya tentu pelaku-pelaku UM yang dijamin oleh PT Jamkrida Kaltim juga semakin banyak yang diinikan. Nah, jadi itu tentunya yang menjadi harapan kami di samping itu juga nanti dengan adanya penambahan modal ini banyak struktur nanti yang di dalam organisasi PT Jamkrida ini yang menurut OJK itu belum terpenuhi bisa kita penuhi gitu. Ini fokusnya lebih kepada social oriented ya. Bagaimana banyak membantu pelaku UMKM. Namun juga kita sebagai BUMD tidak ingin tidak berkontribusi, tetapi besarnya kontribusi kepada PAD ini kan ya tergantung dari hasil usaha kita gitu kan. Tergantung dari kinerja pelaku UMKM gitu kan. Semakin bagus pelaku UMKM-nya ya semakin bagus juga nanti kontribusi terhadap. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya.
6 bulan masa pandemi COVID-19 di Samarinda, sudah 61 mayat dikuburkan di pemakaman khusus COVID-19 Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Jika pada bulan pertama jumlah pasien positif meninggal dunia masih 1 orang saja, tapi sampai 7 September sudah 61 mayat yang dikubur. Beginilah suasana hari-hari di pemakaman khusus Raudatul Jannah Tanah Merah, Samarinda Utara. Bagi warga sekitar yang dilewati dekat dengan lokasi pemakaman, suara sirine mobil pembawa jenazah menjadi pendengaran biasa. Tidak hanya siang atau sore, bahkan ketika sudah larut tengah malam dan dini hari, sirine mobil pertanda ada lagi jenazah yang dibawa oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda untuk dimakamkan. Data hari Senin 7 September 2020, bertambah lagi 2 jenazah yang dikuburkan menggunakan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 7 September 2020, tepat pukul 07:30 tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan prosesi pemakaman yang ke-60 dan ke-61. Pertama, atas nama IS, usia 63 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Mulai dirawat di Rumah Sakit IAUIS pada tanggal 1 September 2020 dengan diagnosis pneumonia dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23:55 tanggal 6 September 2020 dengan status positif COVID-19. Sedangkan yang kedua, atas nama SN, usia 53 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, mulai dirawat di Rumah Sakit Dirgahayu pada tanggal 2 September 2020 dengan diagnosis bronchopneumonia. Dan tadi tepat pukul 22:25 tanggal 6 September 2020 dinyatakan meninggal dunia dengan status probable COVID-19. Dan saat ini sedang dilakukan pemakaman secara protokol COVID-19 di pemakaman umum Raudatul Jannah Serayu Tanah Merah, Samarinda. Bagi pemerintah kota, angka kematian akibat virus corona adalah ancaman yang sungguh berbahaya penyebaran virus yang dialami warganya. Wali Kota Syahri Jaang kemudian menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 yang membatasi warga berkegiatan di luar. Warga wajib memakai masker dan tidak ada lagi keramaian sampai jam 10 malam. Mengingat jumlah pertambahan kasus positif COVID-19 di Samarinda sudah berada dalam tingkat mengkhawatirkan, kecepatan angka kematian akibat virus ini telah mencapai 6,4% di atas angka nasional. Yang ketiga, mulai hari ini, Senin 7 September 2020, pemerintah Kota Samarinda mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di seluruh wilayah Kota Samarinda. Masyarakat diminta untuk mematuhi semua ketentuan yang telah dibuat. Meski jumlah yang dikuburkan di pemakaman khusus COVID-19 sudah berjumlah 61 orang, namun yang betul-betul terkonfirmasi positif virus corona di Samarinda adalah 50 orang. 11 orang lainnya adalah jenazah berstatus probable atau yang meninggal sebelum keluar hasil tes swab. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Komisi Pemilihan Umum menetapkan daftar pemilih sementara Pilkada Kota Samarinda sebanyak 577.078 jiwa. Perhitungan ini masih tahap awal sampai nantinya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap dan finalnya ditetapkan menjadi DPT hasil perbaikan. Berikut informasinya. Pilkada Kota Samarinda berlangsung 9 Desember 2020. 3 calon kontestan sudah mendaftar, yaitu Zairin Zain dengan Sarwono, Andi Harun Rusmadi Wongso, dan Muhammad Barkati berpasangan dengan Darlis Patalongi. Melengkapi persiapan pemilihan, KPU Kota Samarinda mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih.
Hasilnya, setelah dilakukan pemutakhiran data pemilih sejak 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 lalu, KPU menetapkan daftar pemilih sementara sebanyak 577.078 jiwa yang tersebar pada 1.960 tempat pemungutan suara. Buat apa ya Bang Kabar? Jadi hari ini kami menggelar rapat pleno terbuka untuk penetapan DPS. Tapi sebelumnya kita akan memplenukan soal daftar pemilih hasil perbaikan. Nah, daftar pemilih hasil perbaikan ini merupakan perbaikan dari kerja-kerja teman-teman PPDP, petugas mutakhir data pemilih yang bekerja pada tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus kemarin. Nah, dan ini adalah hasil perbaikan yang dilakukan oleh PPS yang diplenukan di tingkat PPS dan hasil kerja perbaikan juga PPK dan sudah diplenukan di tingkat PPK. Nah, sekarang pleno di tingkat kota untuk memastikan bahwa tidak ada lagi perubahan angka dan selanjutnya kita akan tetapkan sebagai DPS atau daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara atau DPS adalah data awal sebagai pijakan KPU menyiapkan keperluan logistik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda. Data itu masih mengalami perbaikan hingga 2 kali, yakni menjadi DPT atau daftar pemilih tetap dan terakhir ditetapkan menjadi data pemilih tetap hasil perbaikan atau DPTHP. Daftar pemilih diumumkan di masing-masing kelurahan agar masyarakat Kota Samarinda yang belum tercantum atau warga yang usianya baru memiliki KTP bisa ikut dalam pesta demokrasi itu. Setelah kita DPS, baru nanti ada DPS HP untuk penyempurnaan. Kita akan cetak dan kita bagikan lagi ke PPK, ke PPS untuk diumumkan di kantor kecamatan, kantor kelurahan. Jadi bagi pemilih atau seluruh warga itu bebas mengakses. Gunanya apa? Untuk melihat lagi. Misalnya di kelurahan, saya di kelurahan A, ada di kelurahan DPS-nya, kita cari, kita lihat, teliti, kalau nama kita tidak ada dan kita merasa memenuhi syarat sebagai pemilih, datanglah ke kelurahan, ke DPS. Minta didata, bawa KTP, bawa KK. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Menghadapi ancaman resesi di Indonesia, seluruh pihak berusaha mengantisipasi tidak terkecuali bagi warga di Kota Samarinda. Salah satunya yang dilakukan jajaran Polres bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Samarinda dengan mencetak kampung tangguh. Inilah salah satu desa binaan dari Polresta Samarinda, letaknya di Kelurahan Harapan Baru, RT 25, Kecamatan Lojanan Ilir, Samarinda Seberang. Kamis 4 September 2020 mulai melakukan penanaman yang dihadiri Kapolres Kombes Pol Ari Budiman dan Dandim 0901 Kolonel Infantri Oni Kristiano, hadir juga anggota DPRD Samarinda Joha Fajal.
Kampung Tangguh didorong oleh pemerintah untuk mengantisipasi masa resesi ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Masyarakat bisa memanfaatkan lahan untuk bertanam sayur dan tambang ikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk warga di kampung sendiri. Ini dari Kampung Tangguh, tepian Bumi Rindang Luhur, bersama tokoh Pimda dan tokoh masyarakat, kita sama-sama memanen ataupun sekaligus untuk menebar benih demi kita menghadapi pandemi COVID-19. Diharapkan dengan adanya Kampung Tangguh ini kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Ya. Masyarakat di sini sangat tangguh dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang terkena COVID. Kita juga tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tapi kita harus berusaha untuk tangguh dari segala macam, ya, dari Harkamtibmas maupun dari penyakit COVID-19. Panen perdana ditandai dengan pemetikan sayur-sayuran seperti kangkung oleh Kapolres dan unsur Forpimda lainnya. Selain mengantisipasi masalah pangan, Kampung Tangguh juga diharapkan tangguh dalam menghadapi permasalahan Kamtibmas dan juga mencegah peredaran narkoba. Sebagai anggota DPR ya pasti mengekspor, ya, pasti mengekspor kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dan ini juga saya berterima kasih kepada aparat, ya. Saya ini kan sering kerja bakti. Ya. Halo. Hubungan antara Polri dengan TNI yang begitu bagus, yang begitu mesra, ya kami merasa bahwa masyarakat ini patut untuk bersyukur. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak dan saksikan melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa.